Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Neni. Kemarin sepertinya hubungi saya itu ada keperluan apa? Oh itu Pak, kemarin saya itu ingin ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Oke. Posisinya juga yang selo itu jenengan, kalau sama yang lain saya agak gimana. Jadi kalau ada waktu longgar ya kebetulan pas hari ini mungkin bisa minta tolong sedikit curhat lah Pak. Gitu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, apa tujuan Pak Dwi apa bertemu saya itu nopo nih? Pertama ini Pak, sharing-sharing. Sharing. Sampai itu juga ya saya itu ada kegelisahan sedikit lah bukan soal keluarga. Ya, kalau soal keluarga sama udah aman. Iya. Kelas saya Pak. Oh di kelas. Ini masalah siswa atau sama guru? Rekan kerja? Alhamdulillah bukan sama guru, sama guru murid saya Pak. Oke. Kebetulan saya murid-murid itu ada yang kurang. Ada yang kurang ya Pak. Jadi ya, kapan longgarnya kalau jenengan sekarang bisa sedikit memberi motivasi arahan. Berarti kalau boleh saya tahu tadi apa kegelisahan yang Pak Dwi rasakan itu tentang apa Pak? Ini loh Pak, apa pas saat pembelajaran itu anak-anak itu kelihatannya udah mudeng. Hampir semuanya udah mudeng, paham ada pertanyaan nggak ada yang ngaco lah, dia dikasih soal ya banyak yang blank, bahkan satu soal pun itu penjabarannya harusnya kalau normal dia paham itu nggak sampai 2 menit selesai, satu soal bisa 1/4 jam Pak. Itu materi matematika. Untuk materi matematikanya itu materi nopo nih Pak? Matematika yang agak ya bukan agak tapi memang anak-anak kesulitan tuh yang di perkalian Pak. Oh perkalian. Perkalian itu lama banget lah, sampai kadang bingung gimana. Berarti tujuan apa percakapan kita hari ini tuh apa membahas tentang kesulitan anak tentang perkalian. Kita kalau bisa sebagai guru kan siapa tahu nanti sama rekan bisa memberikan petunjuk atau apa hal yang baik bisa diterapkan di kelas saya. Berarti apa ukuran keberhasilannya nanti gimana itu Pak? Untuk ya, kalau anak bisa, oh ini mah bisa perkalian. Ya ukurannya tuh anak-anak nggak ngitung lagi pakai tangan. Masa hitungan puluhan dikali ratusan ngitungnya pasti pakai tangan. Lamaan ya Pak? Lama, harusnya di luar kepala. Tapi kok apa yang salah? Apakah ada hal yang memang perlu diperbaiki? Jadi ukurannya tuh nanti semakin bisa anak-anak itu harus semakin cepat. Masa satu soal bisa 1/4 jam itu pun kadang belum tentu benar. Nanti kalau udah bisa ukurannya dia satu soal cepat bisa 2 menit selesai dan nggak ada kesulitan. Kemudian ini tahap identifikasi nih Pak Dwi. Apa? Jadi anak merasa kesulitan ya tadi. Kesulitan apa? Perkalian. Betul perkalian. Apa Pak Dwi pernah menanyakan dengan apa guru sebelumnya mungkin waktu kelas 4? Pak, waktu kelas 4 itu kelihatannya tuh memang dasarnya lemah Pak. Ada kelemahan sehingga kalau dasarnya lemah ya pondasinya nanti bisa roboh bangunannya. Jadi itu PR untuk guru kelas atas kayak saya di kelas 5 ini. Terus menurut Pak Dwi itu apa untuk mengatasi situasi seperti ini itu kira-kira Pak Dwi punya rencana atau angan-angan seperti apa? Kalau angan-angan saya itu pengen tak rubah Pak. Saya itu ingin merubah pembelajarannya yang selama ini mungkin anak-anak banyak yang takut, diam, kadang juga ujung-ujungnya juga merasa bosen. Itu pengen saya rubah Pak, supaya nggak menuntut. Tapi gimana ya? Biar Pak. Gimana ya? Mungkin apa nanti apa kita akan mencari solusi bersama-sama nih Pak untuk kesulitan Pak Dwi. Mungkin ada yang ditambahkan lagi nih Pak Dwi? Kemungkinan ya yang membuat
kurang di dalam pembelajaran itu mungkin metode saya kayak oke, metodenya ya, Pak. atau apa, tapi saya rasa saya kurang puas gitu. Oke. Kemudian tadi anak apa kesulitan kalian ya Pak? Kalau saya dari rentang ya Pak, dari 1 sampai 10. Tadi itu anak itu di skala berapa nih? Skala 5 Pak. Skala 5 Pak. Masih separuh. Separuh ya Pak. Separuh itu masih 2 PR itu Pak. Skala 5 udah gimana? Berarti kalau ingin skala 10 nanti angan-angan Pak Dwi nanti seperti apa kalau Ya, angan-angan 10 anak itu harus dibuat seperti apa no? anak itu harus dibuat dia tuh suka dengan pelajarannya dulu. Oh iya. Setelah suka nanti dengan harapan suka dulu dia bisa tertarik itu pengennya, Tapi mau suka itu kan perlu proses. proses sama harus menyenangkan ya Pak. Nah itu yang agak menjadi momok bagi anak-anak matematika, supaya senang tuh itu prosesnya yang lama. Kemudian ini di tahap rencana aksi ya Pak. Mungkin bagaimana rencana nanti yang rencana aksi yang Pak Dwi apa yang ingin melaksanakan itu seperti apa? Dari beberapa masalah tadi terus ternyata identifikasinya anak mungkin merasa takut belum senang ya tentang perkalian. Terus rencananya ke depannya itu seperti apa Pak? Mungkin lebih pertama ini membuat anak senang dulu, tapi dengan cara yang dari awal, dari pondasinya dirubah dulu. Kalau angan-angan saya, metodenya dirubah, pondasinya dikuatkan, atau mungkin juga bisa dengan drill. Tapi kalau tiba-tiba drill anak bosen kan juga susah Pak. Jadi sebelum drill itu harus dikasih yang menyenangkan, apa ya, atau mungkin bisa lagu, atau bisa dengan permainan atau apalah. Tapi ya masih jadi angan-angan sih, belum sampai sekarang belum, karena lebih ke prosesnya kok kayaknya dandan ini suwi gitu Pak. Berarti tadi ada ide menyanyi ya Pak? Ya supaya senang bagus itu juga menyanyi. Terus menurut Pak Dwi apa dampaknya nanti kalau kegiatan nyanyi itu anak seperti apa nih? Ya. Itu kan menyenangkan katanya. Kalau senang, kalau anak udah senang, saya ajak langsung, nanti memori otaknya itu akan terbuka, harapannya anak-anak bisa lebih nyantel hafal perkalian. Berarti drillnya itu nanti tiap hari ya Pak? Oke, kalau bisa nanti kita kenalkan dari yang menyenangkan, kemudian drill perkalian ya rutin, dan kita kasih jeda beberapa waktu sekali kita berikan itu drill juga perkalian. Kemudian apa? Jadi anak sudah bisa bernyanyi ya tadi. Iya. Tiap hari diulang kali-kali. Kemudian kira-kira hambatannya seperti apa nih Pak Dwi? Kalau boleh tahu. Hambatannya itu mungkin anak-anak malu Pak. Ada 1-2 anak yang malu, dan ini kan materinya materi yang mungkin jadi dasar ya. Kalau mereka malu, dasarnya akhirnya lemah ya, itu jadi hambatan. Mereka udah nggak mau dulu, takut ya udah itu hambatannya. Berarti kalau diulang setiap hari mungkin saya rasa malu itu kemungkinan bisa hilang ya. Mudah-mudahan ya, kalau dengan begitu nanti anak-anak mulai terbuka ya, mulai senang ya, mengalahkan segalanya kalau udah senang ya. Karena apa tiap hari mendengarkan itu kan Sorry. Kita rencana kan bareng-bareng kan nyanyi. Semuanya nanti klasikal sama klasikal. Kemudian di tahap tanggung jawab ya Pak Dwi. Ini mungkin apa komitmen tadi rencananya sudah dibuat itu seperti apa kira-kira Pak? Ya, kalau memang ini pengen berhasil, mungkin rencana saya ya saya harus disiplin. Kalau hanya di awal semangat, di akhirnya hanya naik turun ya mungkin anak-anak juga nggak akan suka. Disiplin waktunya untuk memberikan nyanyi sama drill berkali. Kemudian kira-kira harus dibantu siapa nih untuk mensukseskan tadi rencana Pak Dwi? Wah, ini ada bantuan siapa gitu, atau orang tua ataupun memang Pak Dwi bagaimana? kalau matika itu nggak bisa sendiri, butuh bantuan juga
terutama di rumah. Mungkin dikasih PR atau komunikasi dua arah dengan orang tua, kita kasih soal drill yang tadi di sekolah sudah kita kasih dasar dengan bernyanyi, bermain, kemudian di rumah kita tindak lanjuti dengan drill yang itu nanti kita komunikasi dengan orang tua supaya hasilnya bisa meningkat. Karena tanpa bantuan orang tua, karena terbatasan waktu di sekolah juga, insya Allah mustahil anak-anak bisa meningkat kemampuan pergaulannya. Kemudian di akhir nih Pak, harapannya itu Pak Dwi seperti apa kalau sudah tahu nanti dipraktekkan gitu, dari masalah yang di awal tadi Pak? Harapannya anak-anak itu biar ketika ketemu matematika itu senang dulu. Kalau senang, kemudian nanti bisa ketemu soal tuh langsung wah semangat, tantangan, dan dalam mengerjakan penuh gairah. Di tengah jalan dalam mengerjakan waktunya juga nggak lama, des cepet seperti itu. Berarti yang sebelumnya itu sering waktu gitu. Waktunya Pak, satu soal lo bisa dikerjakan 15 menit yang harusnya normalnya hanya 2 menit, itu 15 menit belum selesai. Nah gitu. Berarti tadi sudah ada rencana aksi, nanti berarti segera ditindaklanjuti nggih Pak? Insyaallah. Terima kasih nanti. Kemudian nanti saya dikasih tahu hasilnya ya Pak. Siap, insyaallah nanti ini. Terima kasih nanti dilaksanakan. Coba cari waktu. Semoga kegiatannya nanti berjalan sukses ya Pak. Lancar. Idenya nanti yang Pak Dwi sudah sampaikan tadi nggih. Jadi Pak Dwi tadi kan sudah ada masalah. Kemudian Pak Dwi sendiri kan yang nyari solusinya tadi dengan potensinya yang sudah ada. Kemudian nanti semoga di pertemuan selanjutnya Pak Dwi segera melaksanakan kegiatannya. Insyaallah. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Dwi untuk mengakhiri percakapan kita hari ini? Terima kasih atas waktunya. Ada rentek untuk memperbaiki, ada kemauan dari saya pribadi, semoga kedepannya bisa memberi yang baik untuk anak-anak. Itu Pak. Terima kasih Pak Dwi. Semangat pokoknya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat. Kita hari ini akan mempelajari yang kemarin masih banyak yang lupa. Beberapa di antara kita ada yang masih bingung, yaitu soal perkalian. Kenapa bingung? Ada banyak faktor. Malas, sulit, terus kurang latihan. Pak Dwi di sini ada sedikit hiburan yang akan mungkin ingatan kalian tentang perkalian mungkin akan semakin kuat. Ya, masih ingat nyanyinya kemarin? Masih. Oke, sebelumnya tes dulu ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Bisa? Nah, ya, kita bersama-sama untuk melatih ingatan perkalian 5. Hitungan ketiga, semuanya bersama-sama. 1, 2, 3. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. 4 dikali 5 sama
kasih ya, tolong perkalian demi perkalian dihafalkan. Setelah hafal, baik itu dengan lagu ataupun dengan tebak-tebakan. Kemarin sudah ya, tebak-tebakan. Nanti teman yang satu memberi pertanyaan, teman satunya dengan ingatannya menjawab. Ingat ya, perkalian itu dipahami, setelah paham dihafalkan. Kenapa? Karena itu dasar fondasi kalian untuk ke jenjang berikutnya. Nek fondasinya saja nggak hafal, bagaimana mungkin membangun bangunan yang kuat? Apa yang terjadi? Guling, roboh. Oleh karena itu, Pak dimohon kita semua bersama-sama menghafal perkalian, sering latihan, mulai perkalian 1 hingga perkalian 10. Nggak sulit, mudah. Kuncinya disiplin, mau, dan ada teman untuk bekerja. Bisa dipahami? Besok kita lanjut latihan drill perkalian. Oke, cukup. Kita lanjut masuk ke materi pembelajaran. Silakan dibuka buku matematika halaman 70.